Iya makanya ini dia kalau orang bilang kalau mau sholat itu dalam keadaan bersih, nggak ada alkohol, nggak ada obat-obatan. Ya kadang-kadang kita nggak tahu juga kita nonton begini nih nggak taunya sebelumnya habis nelen apa atau bagaimana kita nggak tahu. Nauzubillah min zalik, wallahu alam bisawab deh ya kan. Nah itu pas giliran gitu pakai lampu lagi dan macem-macem gitu nih Ustadz Maulana nih. Nah nih pertanyaannya nih bercanda emang nggak dilarang ya bener kan? Orang bercanda itu hidup memang lebih indah. Tapi kalau yang barusan ini bercandanya keterlaluan, lagi ngadep Allah nih kok bercanda gitu loh. Sholat kok dipermainkan gerakannya. Nah seperti apa ganjaran yang akan didapatkan kepada orang-orang yang tidak tahu aturan atau tidak tahu waktunya bercanda saat menghadap kepada Allah nih. Mohon izin menjelaskan Ustaz Maulana silakan. Baik, Mohon makasih. jangan ngomel-ngomel ya. Agak sabar ini bulan puasa. Ya Iya iya saya Allah, ingetin doang. ini tema hari ini luar biasa ya. Dan ini sangat mendidik hari ini. Kenapa? Karena mengajarkan kita untuk lebih khusyuk lagi dalam sholat. Nah berbicara tentang bercanda. Bercanda itu ada aturannya, tidak berlebihan. Sebab canda yang berlebihan akan menjatuhkan kehormatan dalam pandangan manusia. Jadi bercanda itu boleh-boleh saja. Tapi lihat dulu. Bukan candaan yang mengandung cacian dan cemoohan. Karena ketika engkau mencandakan seseorang sehingga orang itu sakit hati. Bisa jadi Anda muflis nanti. Apa itu? Bangkrut di hari kemudian. Habis pahalamu. Karena diambil oleh orang yang pernah engkau sakiti hatinya. Lukai perasaannya. Engkau bikin malu dia. Hati-hati. Kemudian apa? Tidak menjadikan candaan sebagai kebiasaan. Lihat situasinya. Lihat situasinya. Bercanda itu lihat tempatnya. Nabi pun pernah bercanda. Tapi candaannya luar biasa. Tidak ada nenek-nenek di surga. Oh. Itu canda. Nangislah nenek-nenek. Nangis dong nenek-nenek. Karena tidak ada nenek-nenek di surga. Iya benar. Udah jadi muda lagi. Maksudnya Nabi Iya. ditenangkan. Tidak ada nenek-nenek di surga karena nanti dijadikan muda. Jadi ini melihat situasi. Karena candaan itu untuk menyegarkan. Menyegarkan situasi. Maka mohon maaf. Ada canda yang bahaya juga. Bercanda yang isinya dusta. Wah ini saya tidak. Silakan Anda membuat orang tertawa. Silakan. Silakan bikin bahan sesuatu candaan yang membuat orang menyegarkan situasi. Silakan. Tapi jangan ada kedustaan di dalamnya. Karena ketika sudah ada dusta, itu membahayakan diri kita. Karena silakan menyegarkan, tapi tidak ada bohong di dalamnya. Karena bohong itu dengan apapun tidak diperbolehkan. Bahkan berbohong untuk bercanda pun tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati karena setiap ucapan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Ada juga bercanda yang membahayakan jiwa orang. Contoh. Di pinggir jurang. Di pinggir jurang. Saya lagi berdiri. Contoh. Ada orang ngambil sepatu orang. Lagi syuting. Hah? Lagi syuting. Ya, menyembunyikan barang orang sehingga orang jadi panik. Ini bahaya loh. Canda-candaan seperti ini bisa membahayakan jiwa, membahayakan perasaan, membuat orang panik. Bahkan ada canda yang menyebabkan di penjara. Bercanda di pesawat. Oh iya astagfirullahaladzim. Ada bom. Di penjara kau. Iya. Itu jangan, ini ada situasi tidak boleh dicandain. Ada banyak kisah, ada seseorang bercanda bahwa dia kambingnya dimakan serigala. Kemudian teriak. Kemudian datang orang penduduk. Ada apa? Enggak, cuma bercanda. Kemudian dia, aku diserang serigala. Pada datang lagi. Kata orang itu, aku cuma bercanda. Walhasil akhirnya betul-betul diserang serigala. Apa yang terjadi? Tidak ada yang menolong dia. Apa orang? Suka bercanda dia. Di kalangan sufi, sekali lagi, di kalangan sufi ada namanya Abu Nawas. Tapi Abu Nawas candaannya itu candaan yang masuk akal. Candaan itu menyebabkan sesuatu menyegarkan. Bukan contoh, disuruh ceramah Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Apakah kamu sudah tahu isi ceramah saya?
Tidak, percuma saya beritahu karena kau tidak tahu. Hari kedua dia disuruh ceramah tarawih lagi. Ceramah apa lagi? Disuruh apa? Apakah kau tahu ceramah saya? Tahu. Ngapain saya beritahu? Karena kalau kau sudah tahu. Maka bagi dua lah orang. Yang setengahnya berkata besok disuruh lagi ceramah. Setengahnya berkata tahu, setengahnya berkata tidak tahu. Kata Abu Nawas. Tahu nggak apa yang saya mau bahas? Tahu. Tidak tahu. Kalau begitu yang tahu kasih tahu yang tidak tahu. Ada terakhir, ini yang bahaya nih. Bisa merusak sahadat. Nauzubillah min zalik. Apa itu? Mencandakan agama. Ayat-ayat Quran dicandain. Tadi yang contoh tadi itu sangat membahayakan. Jadi mau tahu nggak ceramah saya yang pertama kali tahun 88? Apa tuh? Tahun 88. Enggak. Yang merusak sahadat. Oh. Itu yang pertama. Ustadz baru ngasih tahu, saya kan nggak ada yang tahu. Ustadz tahu nggak ya? Sih nggak tahu kita juga ya kan. Gimana? Gimana nyambung Kita mau jawab nanti dijawab kayak Abu Nawas. Kalau nggak tahu ngapain saya kasih tahu gitu. Nanti ada pertanyaan.